Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berbincang dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung melalui sambungan Zoom. Bung Wesley saat ini tengah berada di kota Yogyakarta, tapi tidak bisa ikut nobar di Gelora Bung Karno ya Bung ya. Tapi sepertinya malam ini akan ramai nih. Kalau Anda prediksi malam ini apakah semua mata akan tertuju di GBK? Artinya pemain ke-13 ini memberikan kontribusi yang apa ya istilahnya sangat signifikan kah sebagai supporter, atau mereka tidak perlu dengar kiri kanan ketika sudah di tengah lapangan? Apa yang bisa Anda sampaikan? Nah, saya pernah bertanya kepada sejumlah pemain ya, Bung Doni, bahwa ada nggak sih pengaruh teriakan-teriakan di stadion itu, di tribun itu dengan penampilan kalian di lapangan gitu. Iya. Mereka hampir semuanya menjawab ada. Bahwa mereka tahu mereka bermain untuk siapa. Ya, selain keluarganya yang ada di benak pikirannya ya, mereka tahu mereka bermain untuk siapa dan mereka tidak mau mengecewakan supporter itu. Hanya memang kalau kemudian hasilnya tidak sesuai harapan ya jangan juga jadi berbalik jadi pujian menjadi makian. Nah, itu yang juga harus hati-hati karena anak muda ini takut juga dari pujian bisa menjadi makian itu sangat cepat loh berubah, Bang Doni, dan karakter kita kan memang gitu ya, apalagi ketika tim nasional senior belum berprestasi, Asia Tenggara kan yang juara kan baru U16, U19, U23, kan senior belum pernah juara nih. Betul. Di levelnya AFF. Ya, ekspektasi publik sepak bola Indonesia itu ya lebih besar kepada tim di kategori usia seperti ini, dan hati-hati dengan dampak ekspektasi terlalu besar itu ya. Yang harus diwaspadai. Oke. Kita tidak boleh over confidence begitu maksudnya. Tetap percaya diri tapi jangan over ya. Ya, yang namanya over itu memang agak sulit dikendalikan ketika kita bicara individu ya. Dan individu itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kita nggak tahu nih. Makanya saya katakan ketika di tim nasional harusnya badan tim nasional tadi di level U23 ada manajer, ada timnya, mereka punya regulasi, punya aturan yang bisa menjaga agar individu-individu itu tidak keluar dari kerangka atau jalur yang sudah disiapkan oleh tim. Ya, Bung Wesley, ada yang menganalisa bahwa tim Vietnam ini adalah tim yang sangat solid dan tingkat disiplinnya cukup tinggi. Komentar Anda? Sepakat, setuju. Karena itu memang karakter mereka dari bertahun-tahun sebelumnya kita lihat sangat disiplin dan kelihatan tidak ada bintang yang ingin menonjol. Itu yang menarik dari Vietnam ya. Meskipun ada 1-2 pemain yang menonjol meskipun dengan hampir semua nama yang Nguyen ya. Nguyen Himin, Nguyen Din Bak, Nguyen apa, banyak sekali Nguyen di Vietnam. Tapi 2 nama tadi saya sebut, Nguyen Himin dan Nguyen Din Bak itu mungkin akan menjadi salah satu ancaman yang nyata. Meskipun secara keseluruhan mereka bermain sebagai tim sangat baik. Bagaimana Anda membaca strateginya Kim Sang-sik ini? Nah, ini yang kita tunggu ya. Apakah bisa kita antisipasi? Karena kalau kita lihat di perjalanan mereka di kompetisi ini, serangan-serangan sayap mereka itu sangat efektif ya, membahayakan. Kiri dan kanan hampir seimbang. Kalau kita lihat heat map-nya, gaya bermain mereka, sentuhan bola, area sentuhan mereka, itu kiri dan kanan itu agak seimbang. Sementara Indonesia sentuhan bolanya banyak kan di kiri dalam turnamen ini. Ya, keseimbangan dari Vietnam ini harus diantisipasi oleh timnya Gerald Van den Berg. Kalau kita berhasil menghentikan bola-bola silang di mulut gawang, jangan sampai mereka rajin terus melepaskan bola-bola silang ke mulut gawang kita, rasanya itu menjadi kunci untuk menahan Vietnam. Siapa pemain kunci Vietnam yang harus kita waspadai nih, Bung? Tadi saya sebut tuh, ada Nguyen Himin, Nguyen Din Bak. 2 pemain yang sudah mencetak 2 itu pasti ya harus kita waspadai ya. Rasanya mereka pasti main itu. Nomor kuat juga itu si kuat nomor 11 itu juga rasanya akan menjadi ancaman kecepatannya di sisi kiri atau kanan pertahanan kita. Oke. Kira-kira di babak pertama ini kita 15 menit pertama harus langsung gaspol atau kita main slow aja, main cantik atau gimana nih bagusnya? Jangan sampai Vietnam yang ngambil alih permainan sejak awal. Itu bahaya karena kita sudah memperlihatkan ketika kita bisa mengambil alih permainan, kita menekan Thailand, itu bagus loh. Tapi ketika kita mulai kendor, babak kedua lawan Thailand kita kan
keteteran juga. Untung kita hanya kebobolan sekali, dan ini ya harus menjadi catatan, sebanyak mungkin kita bisa nyetak gol dari awal, itu bagus. Jangan sampai kemudian Vietnam yang mengambil alih permainan dan menguasai ritme. Kalau kita dikontrol oleh ritmenya Vietnam, saya khawatir pelanggaran-pelanggaran dari kita yang akan merugikan di daerah pertahanan Indonesia. Oke. Vietnam juga kan punya kemampuan serangan balik yang cukup tajam nih, Bung. Bagaimana kira-kira antisipasi serangan balik tajam dari Vietnam ini? Itu kita butuhnya tadi, kalau kita main 4 gelandang atau main 3 gelandang, harus ada yang namanya pekerja kotor, dirty worker-nya kita untuk memutus. Dan itu siapa? Apakah akan Fikri sudah fit untuk mengambil peran itu, atau Tony, atau siapapun yang dimainkan, harus ada pemutus serangan di tengah itu. Karena kalau mereka berhasil membangun serangan balik, kecepatan mereka menguasai permainan, menguasai area kiri dan kanan lapangan itu sudah mereka perlihatkan, mampu membawa mereka ke final. Ini harus segera kita menemukan itu, pemain siapa yang akan jadi pekerja kotor ya. Dalam arti kata, dia akan bekerja memutus serangan sejak awal. Oke. Bung Wesley, kita kan tidak berharap ada adu penalti ya, tapi kalau ternyata harus ada adu penalti, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemain Garuda Muda kita nih? Yang pasti beban itu tidak bisa ditolak ya. Siapapun harus siap ditugaskan. Makanya saya agak kaget ketika kemarin ya, kalau nggak salah, pelatih Gerald Van den Berg mengatakan dia tidak mempersiapkan timnya untuk adu penalti. Tapi nggak ada pelatih yang tidak mempersiapkan skuadnya untuk adu penalti. Memang dia ingin selesai pertandingan 90 menit. Gitu ya. Selesainya untuk kita lah, jangan untuk Vietnam ya. Selesai 90 menit, nggak usah adu penalti. Tapi kalaupun ada adu penalti, kemarin eksekutor kita bagus loh. Kiper kita Muhammad Ardiansa juga oke lah ya. Tampil oke, baik gitu loh. Bahkan orang ketika bicarakan diberi kesempatan cuma menunggu apakah beban tekanan dari netizen kita itu bisa membuat dia gagal. Wah, tendangannya bagus sekali, sangat tenang, dan saya yakin eksekutor kita selama tidak kelelahan, kaki-kakinya masih kuat untuk melakukan tendangan penalti dengan baik. Oke, terakhir Bu Wesley, skor berapa nih malam ini? Antara harapan dan prediksi itu agak tipis-tipis ya. Harapan kita maunya menang besar aja ya, Bung. Iya dong. Tapi lihat permainan kita yang susah sekali mencetak gol, kecuali melawan Brunei. Lihat permainan Vietnam yang juga agresif, baik. Unggul 1-0 bagi saya sudah cukup, dan semoga terjadi di babak pertama. Oke, kita harus mencuri gol ya di babak pertama ya, biar bisa menjaga stamina dan chemistry dan energi pemain kita, begitu ya Bung ya? Semoga. Dan pergantian pemain di menit 60-an, 65 itu akan ikut menentukan kunci keberhasilan kita. Jangan sampai salah ganti pemain. Siap, karena Donny Tri akan turun, Donny De Keyser nggak mungkin turun ke lapangan, tapi akan mengakhiri diskusi bersama Bung Wesley. Bung Wesley, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Enjoy Yogyakarta, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Wesley Hutagalung, analis sepak bola. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.